Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Indrawati dari SMA Sukses Boarding School Jambi, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di sekolah. Setiap anak itu unik, murid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti akan berbeda. Untuk itulah diperlukan usaha guru agar murid merasa aman dan nyaman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap murid tentunya tidak sama atau berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Mulai dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dapat mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru yang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid. Dan yang keenam, dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan tes diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan diferensiasi proses ini yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang sudah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah hasil paparan saya. Di kapal ada jangkar, jangkar dibuat untuk antisipasi. Ayo buat murid merdeka belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.